Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Salam sini, warahmatullahi. di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nafalisa Maulana dengan NPM 3 digit terakhir 389. Dengan saya Radika Friza dengan NPM belakang 379. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dua case yang dari tugas bisnis internasional kelas C. Yang pertama di sini ada case yang pertama, yaitu Eco-Imagination dan Penghijauan Global Rekayasa Genetika. Latar belakang Eco-Imagination adalah strategi ambisius yang dirancang untuk menunjukkan bahwa sebuah konglomerat yang peduli lingkungan tetap dapat menghasilkan keuntungan sambil menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan global. Oleh karena itu, muncullah slogan Green is Green. Kampanye ini menampilkan berbagai inisiatif menarik seperti iklan Super Bowl tahun 2011 tentang teknologi biogas yang menampilkan sapi dalam konser rock. GE sebagai perusahaan terbesar kedua di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, berbasis di Fairfield, Connecticut, dan beroperasi di lebih dari 100 negara melalui 6 lini bisnis utama, yaitu keuangan komersial, keuangan konsumen, manufaktur industri, infrastruktur, dan kesehatan dan komunikasi. Perusahaan ini menjual berbagai produk seperti peralatan rumah tangga, mesin pesawat elektronik konsumen, serta produk energi seperti panel surya dan turbin angin. Ketika GE mengumumkan rencana revolusi hijau internal, banyak pihak terkejut, terutama investor dan pelanggan industri yang sebelumnya melihat GE sebagai sekutu dalam menghadapi aktivis lingkungan. Berikutnya ada komitmen dan tujuan GE. Inisiatif baru GE mencakup 5 komitmen utama, yaitu yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi operasional. Yang kedua, mengadakan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi bersih. Ketiga, meningkatkan pendapatan dan teknologi air tersebut, mengurangi penggunaan air global sebesar 20%, serta menjaga agar publik tetap terinformasi. GE juga mulai mengevaluasi manajer tidak hanya dari profitabilitas, tetapi juga dari keberhasilan mereka dalam mengurangi emisi karbon. Berikutnya ada upaya mencari persetujuan bersama. Selain melakukan perubahan internal, GE juga aktif dalam ranah politik global. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Belgia dan Jepang, serta perusahaan lain untuk mendorong kebijakan pengurangan emisi. GE juga bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan dan membentuk kemitraan aksi iklim di Amerika Serikat untuk mempengaruhi kebijakan internasional terkait pemanasan global. Namun perlu diingat, GE tetap mengajar kepentingannya sendiri. Perusahaan melihat bahwa menjadi proaktif itu, isu lingkungan dapat memberikan keunggulan strategis. Dan banyak negara mulai menerapkan regulasi lingkungan, seperti perusahaan global harus menyesuaikan strategi jangka panjang mereka dalam menghadapi lingkungan regulasi yang semakin kompleks. Selanjutnya ada taktik teknologi dan produk ramah lingkungan. Di bawah kepemimpinan email, GE meningkatkan investasi R&D dalam teknologi bersih, termasuk energi terbarukan dan permuniran air. Investasi ini meningkat dari 700 juta dolar pada 2005 menjadi 2,3 miliar pada 2011. Pendapatan ini dari produk Eco-Imagination juga meningkat signifikan, mencapai 21 miliar dolar pada 2011. Pada awal program, GE hanya memiliki 17 produk ramah lingkungan, tetapi jumlah ini meningkat menjadi 140 produk pada 2011. Dengan pendapatan mencapai 105 miliar dolar, GE juga mengembangkan layanan konsultasi energi serta menggunakan situs webnya untuk menginformasikan publik tentang upaya lingkungan mereka.
Selanjutnya ada penyelesaian masalah lingkungan. GM meyakini bahwa pasar untuk produk ramah lingkungan terus berkembang dan menguntungkan. Strategi ini tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan secara strategis. GE bahkan melakukan diskusi panjang dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan masa depan yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk ramah lingkungan akan terus meningkat. Berikutnya ada pro dan kontra terhadap strategi GE. Upaya GE mendapat pujian termasuk dalam daftar perusahaan paling dikagumi dan indeks keberlanjutan. Namun ada juga skeptisisme. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pasar teknologi bersih akan berkembang sesuai harapan. Selain itu, terdapat risiko terkait kesiapan negara berkembang dalam membayar teknologi tersebut. Baik kesimpulan dari case yang pertama, Ecomagination membuktikan bahwa kepedulian lingkungan dan keuntungan bisnis tidak harus bertentangan, tetapi justru bisa saling mendukung. Melalui komitmen yang jelas, inovasi teknologi, dan strategi yang terarah, GE berhasil menjadikan isu lingkungan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan. Menghadapi berbagai tantangan dan pro kontra ini, langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat menjadi strategi penting bagi kesuksesan bisnis jangka panjang. Sekian terima kasih dari case yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya melanjutkan untuk hasil analisis case yang kedua dari kami tentang Angel Americano versi di Afrika Selatan. Baik untuk yang pertama, latar belakang ini Afrika Selatan ini merupakan salah satu negara dengan tingkat HIV tertinggi di dunia. Namun adanya penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi ekonomi negara. Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Anglo America memiliki banyak pekerja di Afrika Selatan. Tingginya jumlah pekerjaan yang cukup terinfeksi HIV menyebabkan perusahaan menghadapi penurunan produktivitas dan meningkatkan biaya kesehatan. Untuk kondisi HIV dan AIDS di Afrika Selatan, Afrika Selatan memiliki jutaan penduduk yang hidup dengan HIV, penyakit HIV, dan AIDS. Setiap harinya banyak orang meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan AIDS, sehingga angka harapan hidup masyarakat itu cukup menurun drastis. Epidemi ini memberikan cukup dampak besar terhadap tenaga kerja karena banyak pekerja sakit tidak mampu bekerja secara maksimal. Untuk profil Angel American di PLC ini, Angel American PLC ini adalah suatu perusahaan tambang yang multinasional yang beroperasi di berbagai negara dan memproduksi emas, platinum, batu bara, serta berlian, serta logam lainnya. Namun perusahaan ini juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Afrika Selatan dan karena eh, pekerjaan ribuan pekerja dan menguasai sebagai besar sektor pertambangan. Upaya awal perusahaan ini sejak awal tahun 1990, Angelo America mulai menyadari bahwa adanya penyakit HIV dan AIDS merupakan ancaman serius bagi perusahaan. Namun perusahaan kemudian menjalankan berbagai program pencegahan seperti yang pertama ada edukasi tentang HIV dan AIDS, yang kedua ada penyuluhan kesehatan, yang ketiga ada distribusi kondom dan konseling dan tes HIV. Yang terakhir ada program kesehatan pekerja.
Program ART gratis. Yang pertama pada tahun 2002, Angela Merkel mengambil langkah besar dengan memberikan terapi dan antiretroviral ART secara gratis pada pekerja yang terinfeksi HIV. Yang kedua, adanya melalui program ART, pekerja yang terinfeksi dapat menjalankan pengobatan sehingga kondisi kesehatan kesehatan mereka itu cukup membaik dan mampu bisa bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, ada program ini membuat Amerika menjadi salah satu perusahaan pertama di Amerika yang memberikan pengobatan HIV dan AIDS secara langsung kepada perusahaannya. Nah, dampak dan biaya dihadapi HIV yang menyebab HIV dan AIDS ini juga menyebabkan perusahaan dan mengalami peningkatan biaya operasional yang sangat cukup besar. Eh, Juga perusahaan harus menanggung beberapa, yaitu yang pertama biaya pengobatan pekerja, yang kedua tingginya angka ketidakadilan pekerja, yang ketiga penurunan produktivitas, dan keempat biaya pelatihan dan pekerja pengganti. Terus yang kelima ada tunjangan kesehatan dan kematian. Namun, maka dari itu, adanya biaya program ART juga sangat tinggi karena pengobatan HIV itu harus dilakukan seumur hidup dan memerlukan pengawasan medis yang cukup secara rutin. Selanjutnya, tentang pelaksanaan program yang pertama adalah banyaknya pekerja yang takut menjalani tes HIV karena cukup khawatir dan didiskriminasi oleh perusahaan maupun masyarakat. Selain itu, beberapa pekerja tidak disiplin menjalani pengobatan sehingga pengobatan itu menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua, kondisi pekerja yang cukup berat dari jauh tempat tinggal pekerja migran juga membuat program sulit dijalankan secara maksimal. Baik, kesimpulan yang kami dapat di sini adalah kasus Angela Amerika ini menunjukkan bahwa penyakit HIV dan AIDS dapat menjadi ancaman besar bagi perusahaan maupun negara. Maka dari itu adanya program ART yang dijalankan Angela Americano memberikan bahwa perusahaan yang dapat berperan penting dalam membantu mengatasi masalah kesehatan dan masyarakat. Meskipun adanya biaya yang cukup besar dan menghadapi banyak tantangan, yang program tersebut berhasil membantu ribuan pekerja tetap sehat dan produktif. Maka dari itu adanya kasus ini dapat disimpulkan bahwa pekerja sama antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan sangat penting untuk cara mengatasi penyakit epidemi HIV dan AIDS ini. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.